Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gusra Cahyati, peserta didik SMA Negeri Tunas Bangsa Pulau Burung kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan mengulas materi pembelajaran geografi kelas 10 bab 1 mengenai pengetahuan dasar geografi. Geografi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji fenomena-fenomena alam, baik secara fisik maupun sosial. Geografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu geo yang artinya bumi dan graphein yang artinya tulisan. Jadi, geografi merupakan ilmu tentang bumi sehingga disebut sebagai ilmu bumi atau ilmu kebumian. Orang pertama yang paling berjasa memperkenalkan istilah geografi adalah Eratosthenes, berasal dari kata geografika yang berarti menulis tentang bumi atau deskripsi tentang bumi. Cabang-cabang ilmu geografi diantaranya geologi, geomorfologi, astronomi, meteorologi, demografi, klimatologi, dan masih banyak lagi. Konsep esensial geografi. Konsep esensial geografi merupakan unsur penting untuk memahami fenomena-fenomena atau kejadian geografi. Konsep esensial geografi mencakup 10 konsep, yaitu konsep lokasi, jarak, keterjangkauan, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, pola, interaksi, keterkaitan ruangan, dan juga diferensiasi area. Objek studi geografi. Objek studi geografi dibedakan menjadi dua. Yang pertama objek material dan yang kedua objek formal. Objek material mencakup geosfer, atmosfer, litosfer, antroposfer, hidrosfer, dan biosfer. Sedangkan objek formal merupakan cara pandang yang dituangkan ke dalam konsep-konsep geografi, sehingga objek kajiannya bukan benda ataupun material, melainkan fenomena keruangan. Prinsip-prinsip geografi. Prinsip geografi dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah prinsip distribusi. Pada hakikatnya memaparkan persebaran gejala geosfer yang ada di permukaan bumi, di mana distribusi ini tidak merata ataupun berbeda dengan tempat yang lainnya. Contoh, persebaran minyak bumi di Indonesia tidak merata, cenderung lebih ke Indonesia bagian barat, sedangkan yang bagian timur lebih ke bahan-bahan mineral. Yang kedua adalah prinsip interrelasi. Prinsip ini menyatakan adanya hubungan antara suatu gejala geografi dengan gejala geografi yang lain di permukaan bumi. Contoh, tanah longsor sangat berkaitan dengan morfologi wilayahnya. Apabila suatu wilayah banyak memiliki lereng yang terjal, maka kemungkinan untuk terjadi tanah longsor lebih besar. Yang ketiga adalah prinsip deskripsi. Prinsip ini menggambarkan, memaparkan, ataupun mendeskripsikan suatu gejala geografi yang ada di permukaan bumi. Dan yang terakhir adalah prinsip korologi. Prinsip ini melihat permasalahan geografi melalui cara pandang persebaran, interrelasi, dan interaksi. Pendekatan geografi. Geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungannya. Untuk itulah diperlukan pendekatan geografi untuk menyelesaikan masalah geografi. Pendekatan geografi dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah pendekatan ke ruangan, yang kedua pendekatan ke lingkungan, dan yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Yang terakhir adalah aspek-aspek geografi. Aspek geografi dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah aspek fisik dan yang kedua adalah aspek sosial. Aspek fisik berarti gejala-gejala fisik dari alam, contohnya banjir, puting beliung, gerhana, tanah longsor, tsunami, dan lain sebagainya. Sedangkan aspek sosial adalah aspek yang dibuat oleh manusia ataupun manusia sebagai objek utamanya. Contohnya adalah gedung-gedung dan juga lapangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.